Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Matematika Minat untuk kelas 10. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya ya. Untuk sebelumnya kan materi yang sudah saya bahas itu terkait dengan hasil kali skalar dua vektor. Nah, untuk pembahasan ini kita akan membahas mengenai sudut antara dua vektor ya. Nah, gimana sih sudut antara dua vektor di ruang dimensi 3? Oke, sudut antar dua vektor di ruang dimensi 3 ini, dua buah vektor selalu dapat membentuk sebuah sudut kan. Ketika saya punya vektor A, nih, vektor A dan vektor B, ya ini kan dua buah vektor. Dia bisa membentuk sebuah sudut ya, karena dia vektor itu kan tidak tergantung kepada posisinya, tapi tergantung pada besar dan arahnya gitu kan. Kalau posisinya ada di sini, ya posisinya di sini, berarti dia tidak tergantung. Nah, hanya dia tergantung dengan apa tadi? Dengan besar dan arahnya ya. Asalkan besar dan arahnya dia sama ketika dipindahkan, itu sah-sah aja dalam sebuah vektor ya. Maksudnya gimana? Ini kan ada vektor A dan vektor B gitu kan. Nah, ini kan vektornya berjauhan ya. Ini vektor A dan vektor B itu berjauhan. Akan tetapi ketika misal kita geser nih vektor B-nya ke sini, tapi dengan besar dan arah yang sama. Jadi besarnya panjangnya sama, arahnya juga sama ke kanan. Kan dia akan membentuk seperti ini ya. Dia akan membentuk sebuah sudut gitu kan. Jadi ini berhimpit ada di sini. Jadi ketemu dengan ujung. Bisa aja kan sah-sah saja seperti itu. Nah, kemudian di sini kita perlu ingat bahwa vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B kosinus alfa, atau ini bisa kita tulis menjadi cos alfa sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Nah, ini kan yang ditanya kita akan membahas terkait sudut antara dua vektor. Kalau misalkan yang ditanyanya sudut antara dua vektor, berarti di sini kita akan mengetahui dari kosinus si alfa yang ada di sini ya. Maka kita bisa simpulkan dengan bentuk seperti ini. Nah, kita perlu tahu di sini untuk komponen-komponen yang ada pada vektor di ruang dimensi 3, itu kan vektor A, misal vektor A komponennya berarti ada A1I, kemudian ditambah dengan A2J, kemudian ditambah dengan A3K gitu kan, atau bisa ditulis dengan vektor seperti ini. Nah, kemudian untuk vektor B berarti B1I, B2J, B3K, atau misal dalam vektor baris ya. Vektor kolom berarti ditulisnya dengan seperti ini gitu kan, B1, B2, B3. Nah, kita perlu mengingat yang sudah kita bahas ya mengenai hasil skalar dua vektor itu kan ketika ada perkalian A ya dot B, berarti dia sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 dikali B3 ya. Ini untuk vektor A dot vektor B. Nah, kemudian yang kita akan cari itu adalah kosinus alfa. Kalau untuk kosinus alfa berarti gimana ya? Berarti kan di sini A dot B. A dot B-nya kita ganti oleh komponen yang ada di sini. Berarti A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3 dibagi oleh, oke bentar, kecoret nih. Dibagi oleh akar dari, kan panjang vektor A berarti akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali dengan akar dari B1 kuadrat tambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat ya. Nah, ini berarti kosinus alfa. Jadi kita nanti akan menghitung dengan cara ini ya. Kita ke contoh soal yang pertama nih.
tentukanlah besar sudut yang dibentuk oleh vektor A sama dengan negatif 2i ditambah 6k dan vektor B sama dengan 6i ditambah 5j ditambah 2k. Berarti ini kan nggak ada j-nya, berarti 0j ya. Dia disebut dengan 0j. Jadi kita coba aja nih, coba aja selesaikan. Berarti langkah pertama kita harus cari apa dulu? Kan di sini nanti cos alfa itu adalah vektor A dot vektor B ya, sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Seperti ini kan. Nah, maka di sini kita harus mencari A dot B-nya terlebih dahulu. Kemudian kita mencari panjang vektor A dan panjang vektor B. Vektor A dot vektor B berarti dia hasilnya bagaimana? Tinggal kita kali-kalikan saja ya. Berarti negatif 2 dikali 6. Kemudian ini pakai kali aja deh biar nggak ketukar sama dot ya. Negatif 2 dikali 6 ditambah dengan 0 dikali 5. Kemudian ditambah dengan 6 dikali 2 gitu kan. Berarti negatif 12 ditambah 0 ditambah 12. Hasilnya berapa? Ya 0. Nah kemudian sekarang kita akan mencari panjang vektor A dan panjang vektor B. Panjang vektor A berarti berapa nih? Negatif 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti akar dari 4 ditambah 36. Berarti akar dari 40 ya. Kemudian yang B berarti 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti akar dari 36 tambah 25 tambah 4. Berarti 40 ditambah 25 sama dengan akar 65 ya. Nah setelah ini bagaimana? Setelah ini tinggal kita substitusi aja ya. Ini kan berarti 0 ya. 0 dibagi oleh akar 40 dikali akar 65 cos alfa. Berarti cos alfa sama dengan 0 dibagi berapapun ya 0 gitu kan. Nah berarti alfanya berapa? Nah alfanya kan hasilnya itu adalah 0. Berarti sudut berapa derajat yang hasilnya adalah 0 ya. Berarti cos 90 derajat. Atau kalau dalam kalkulator nanti carinya ARC cos berapa ya? ARC cos 0 berarti hasilnya adalah 90 derajat. Coba aja nanti kalian coba di kalkulator masing-masing ya gitu. ARC cos 0 sama dengan 90 derajat. Ini kan ketika sudutnya 90 derajat berarti hasilnya 0. Jadi ini kebalikan dari soal yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau yang sudah kita bahas sebelumnya kan itu ada kosinusnya yang diketahui kosinus alfanya gitu kan. Nah, berarti yang ditanyakan kan nilai dari hasil dari kosinus tersebut. Kalau ini hasil dari sudut tersebut. Kalau ini kebalikannya intinya gitu. Jadi saya keceletot nih ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Jika vektor A itu negatif I ditambah J ditambah 2K dan vektor B sama dengan I dikurang J ditambah 2K, maka besar sudut yang dibentuk oleh vektor A ditambah vektor B dan vektor A dikurang B adalah. Nah, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, kita misalkan aja terlebih dahulu ya. Misal nih, jawab ya. Jawab. Misal di sini ada vektor A ditambah vektor B. Kita misalkan oleh apa? Misalkan oleh M deh ya, M. Misal oleh M. Nah, maka di sini atau vektor X deh ya. Vektor X. Vektor X nih. Nah, di sini kita misalkan oleh vektor X. Vektor X-nya itu berarti dia sama dengan vektor A ditambah vektor B. Ya udah, vektor A tambah vektor B berarti ini kita tambahkan negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah 1. Kemudian
berapa nih? 1 ditambah negatif 1, kemudian ditambah ini 2 tambah 2. Berarti ini jadi 0. Ini I ya, kalau misalkan dalam penjumlahan kan ada IJK. Tambah. Ini I, ini J, ini K ya. Nah, berarti 0I ditambah 0J ditambah 4K. Atau kita bisa tulis menjadi 004 gitu kan. Nah, kemudian setelah ini gimana? Setelah ini berarti kita cari apa? Kita misalkan lagi nih. Misal vektor A dikurang vektor B itu sama dengan Y ya, vektor Y. Vektor Y-nya itu adalah vektor A dikurang vektor B. Berarti negatif 1 dikurang 1I ditambah 1 dikurang negatif 1J ya. Ditambah 2 dikurang 2K ya. Maka negatif 1 dikurang 1 negatif 2I ya. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 2J. Ini 0K ditambah 0K. Atau bisa kita tulis negatif 2, 2, dan 0 ya. Nah, setelah ini kita bagaimanakah? Karena di sini yang ditanya itu besar sudut, berarti kita harus tahu nih panjang vektornya. Sekarang panjang vektor untuk yang X. Berarti dia akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti kan akar 16 berapa? 4 kan? Ya. Nah, kemudian ini panjang vektor X ya. Panjang vektor Y sama dengan akar dari negatif 2 kuadrat tambah 2 kuadrat berapa? Berarti kan akar dari 4 tambah 4, 8 ya. 8 itu berarti dia menjadi 2 akar 2. 2 akar 2 sudah tuh. Nah, setelah ini tinggal kita nyari kosinus alfa. Kosinus alfanya kan berarti X dot Y dibagi panjang vektor X dikali panjang vektor Y. Berarti berapa? Tadi X dot Y-nya itu sama dengan berapa tuh? Udah dicari belum ya? Oh, belum ya. Berarti X dot Y-nya itu vektor X dot vektor Y sama dengan, berarti kan kalau vektor X dot vektor Y ini kan 0, 0, 4, ini negatif 2, 2, 0. 0, 0, 4, negatif 2, 2, 0. Atau kalau kalian mau nulis dalam bentuk basis juga boleh ya. Jadi nanti tinggal dijumlahkan saja atau dalam basis saja deh. Berarti langsung aja nih. 0 dikalikan dengan negatif 2 ya. 0 dikali negatif 2. Kemudian ditambah 0 dikali 2 ditambah 4 dikali 0. Gini kan? Berarti berapa hasilnya? 0 tambah 0 tambah 0 ya 0. Berarti vektor X dot vektor Y-nya sama dengan 0. 0 dibagi 4 dikali 2 akar 2. Ini kosinus alfa. Tadi kosinus alfa sama dengan 0. Berarti alfanya berapa derajat? 90 derajat. Itu ya. Karena kosinus dari 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi kita balik lagi. Ya, paham ya insya Allah untuk soal seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Diketahui panjang vektor A6, panjang vektor B10, dan panjang vektor A dikurang B itu 2 akar 19. Tentukan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Oke, kita coba selesaikan di sini. Kalau di sini ya sudah ada panjang vektor, tapi sudah ada nilainya, berarti caranya gimana? Ini kan sudah ada panjang vektor A dan panjang vektor B juga. Berarti kita kuadratkan seperti biasa. Ya, vektor A dikurang vektor B dikuadratkan. Berarti vektor A dikurang vektor B dikali dengan vektor A dikurang vektor B ya. Nah, berarti hasilnya bagaimana? Ya, berarti
panjang vektor A kuadrat ditambah, kok ditambah, ini kan negatif, berarti negatif B dikali A negatif AB, negatif A dikali, A dikali negatif B itu negatif AB, berarti dikurang 2 vektor A dot vektor B ya, ditambah vektor B kuadrat. Nah, berarti di sini panjang vektor A kuadrat dikurang 2 dikali panjang vektor A, panjang vektor B kosinus alfa, ditambah panjang vektor B kuadrat. Nah, ini adalah panjang vektor A dikurang panjang vektor B ya. Nah, kemudian di sini setelah ini gimana penyelesaiannya? Oke. Ini kan ada kuadrat ya. Berarti 2 akar 19 kuadrat sama dengan panjang vektor A-nya 6 kuadrat. Kemudian di sini dikurang oleh 2 vektor A, B, kosinus alfa seperti tadi ya, kita nyari yang ini dulu. Kemudian panjang vektor B-nya itu adalah 10 kuadrat. 2 akar 19 itu kan 4 dikali 19 berarti 76. 36 dikurang 2 vektor A, vektor B kosinus alfa ditambah 136 ya. 136 dikurang berapa ini? 2 dikali, ini disubstitusi ya. Ini kan disubstitusi ya. Berarti di sini kan yang dicari itu kosinus alfa. Karena yang dicari kosinus alfa, ya udah ininya aja yang disubstitusi, panjang vektor A-nya 6 dikali 10 nih. Berarti 2 kali 6 kali 10 itu berapa? 120 berarti 16 maksudnya, jadi 160 kosinus alfa ditambah udah ditambah 100 sama dengan 76. Nah, 76 dikurang oleh 136 berapa tuh? Berarti 60 ya. 60. Oke, 60. 2 kali 6 itu 12 ya. Kenapa jadi 16? 120. Nah, berarti di sini 120 kosinus alfa. Di sini apakah negatif atau positif ya? Berarti ini kan negatif, ini negatif. Jadi 60 sama dengan 120 cos alfa, atau kosinus alfa sama dengan 60 per 120. Atau di sini kosinus alfa sama dengan 1/2. Yang nilainya 1/2 berarti berapa tuh kosinusnya? Sudutnya 60 derajat ya. Jadi sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat ya. Oke, alhamdulillah untuk pembahasan sudut antara dua vektor sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membahas vektor yang saling tegak lurus tapi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.